Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriska Dwi Pratiwi, NPM 2001011065 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan membacakan jurnal sejarah aliran linguistik. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin, yaitu lingua, yang artinya bahasa. Menurut Krida Laksana, dalam kamusnya yang berjudul linguistik, kata linguistik didefinisikan sebagai ilmu tentang bahasa atau penyelidikan bahasa secara ilmiah. Adapun pengertian linguistik menurut Tarigan, yaitu seperangkat ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan jalan penerapan metode ilmiah terhadap fenomena bahasa. Menurut Hasanan, linguistik adalah sebagai penyelidikan bahasa secara ilmiah, dan linguistik tidak membedakan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Kemudian ada aliran linguistik. Aliran linguistik terbagi menjadi dua, linguistik tradisional dan linguistik struktural. Yang pertama ada linguistik tradisional, terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama ada zaman Yunani kuno pada abad ke-5 dengan ciri dan dasar filsafat yang melekat erat pada pemikiran pada zaman ini, yang membahas tentang pertentangan antara visi dan namos. Visi yaitu alami, bahwa bahasa memiliki hubungan dengan asal-usul, sumber, dan prinsip-prinsip pribadi dan tidak dapat diganti. Sedangkan nomos yaitu konvensi, bahwa bahasa itu diperoleh dari hasil kebiasaan dan tradisi dan hukumnya tidaklah tetap dan bisa berubah. Yang kedua ada pertentangan antara analogi dan anomali. Analogi adalah bahasa yang bersifat teratur, sedangkan anomali adalah bahasa yang bersifat tidak teratur. Tokoh-tokoh yang muncul pada zaman Yunani kuno. Yang pertama ada kaum sofis yang melakukan kerja empiris menggunakan ukuran tertentu, mementingkan retorikal dan studi, dan membedakan kalimat berdasarkan isi dan makna. Yang kedua ada Plato pada abad 429. Dalam kajiannya, ia masih memperdebatkan analogi dan anomali, kemudian membuat batasan bahwa bahasa adalah pernyataan pemikiran manusia dengan penataraan antomata dan remata. Dan Plato juga yang pertama kali membedakan antara anoma dan rehema. Anoma adalah nama dalam bahasa sehari-hari. Nomina adalah tata bahasa, subjek. Sedangkan rema adalah ucapan dalam bahasa sehari-hari, dan verba dalam tata bahasa, predikat. Yang kedua ada Aristoteles pada tahun 384. Dalam kajiannya, ia membagi kelas kata menjadi 3 bagian, yaitu onama, rema, dan sidomoi. Adapun yang dimaksud dengan sindesmoi adalah proposisi dan konjungsi. Aristoteles juga membedakan jenis kelamin kata menjadi 3, yaitu maskulin, feminim, dan neutrum. Yang keempat ada kaum Stoik, mengembangkan penelitian bahasa sebagai berikut. Pertama, membedakan studi bahasa secara logika dan tata bahasa, menciptakan istilah khusus dalam tata bahasa, membagi 3 komponen studi bahasa, yaitu tanda, makna, dan hal yang berada di luar biasanya. Membedakan antara leigin, bunyi atau bunyi fonologi yang bermakna. Yang kelima ada membagi jenis kata menjadi 4 bagian, yaitu kata benda, kata kerja, sindesmoi, dan artronon. Yang membedakan kata kerja menjadi kata kerja komplit dan tak komplit, serta kata kerja aktif dan pasif. Yang kelima ada kaum Alexandrian, menciptakan buku dengan judul Dionysius T-Rex yang menjadi cikal bakal tata bahasa tradisional. Yang kedua ada zaman Romawi. Studi bahasa pada zaman ini merupakan kelanjutan dari studi yang telah dilakukan pada masa Yunani kuno. Yang pertama
Faro dan Faro merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Faro yang berisikan penjelasan tentang etimologi dan morfologi. Kemudian ada Institutionus Grammatic dengan buku berjudul Tata Bahasa Persia. Buku Persia ini merupakan buku tata bahasa Latin yang paling lengkap dan merupakan tonggak pembicara bahasa tradisional. Buku ini berisikan tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Yang ketiga ada zaman pertengahan. Studi bahasa pada zaman ini di Eropa mendapat perhatian penuh terutama oleh para filsuf skolastik dan bahasa Latin menjadi lingua franca karena dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan yang patut dibicarakan dalam studi bahasa pada zaman ini. Antara lain adalah peranan kaum Modestae, tata bahasa Sukulativa, dan Petrus Hispamus. Yang keempat ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance merupakan pembukaan bagi abad pemikiran modern dalam studi linguistik. Hal ini dikarenakan pada zaman ini banyak sarjana yang menguasai bahasa Yunani, Ibrani, Latin, dan Arab. Selain itu, mereka juga mengkaji, menyusun, dan membuat perbandingan terhadap bahasa-bahasa tersebut. Yang kedua ada aliran linguistik strukturalis, terbagi menjadi 4. Linguistik strukturalisme merupakan perkembangan lanjut studi bahasa yang eksis sejak 1857 yang diprakarsai oleh Bapak Linguistik Modern Ferdinand de Saussure. Aliran linguistik strukturalisme mendeskripsikan bahwa berdasarkan ciri khas yang dimiliki bahasa tersebut, selanjutnya berkembang para tokoh penerus linguistik modern yang diantaranya berasal dari aliran Praha, aliran Glomestik, Bloomfield, dan strukturis Amerika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.